Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih masuk ke sejarah fikih yang dimulai dengan kata-kata tasyri, lalu syariat, lalu menjadi fikih. Ya. Tasyri itu artinya membuat syariat, berasal dari kata-kata tadi syara'a. Sudah kita bahas kemarin ya, tahun lalu ya, bulan lalu kan, tahun lalu ya kan, 2023 ya. Intinya bicara tentang aturan atau hukum. Jadi tasyri itu membuat syariat, menjelaskan hukum-hukum, membuat aturan perundang-undangan ya. Karena itulah tasyri Islam itu asalnya hanya ada di saat Rasul masih hidup. Karena dasarnya adalah Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Dan Allah tidak mengizinkan siapapun selain nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk menetapkan tasyri atau hukum. Ya. Nah, dasar tasyri memang asalnya dua, dan dua-duanya adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran, teks dan maknanya dari Allah, kemudian juga as-sunnah yang ya maknanya dari Allah, teksnya dari Nabi. Itu ya. Dan sudah kita bahas apa itu Al-Quran kemarin kan ya. Ini bicara Quran sudah dibahas panjang lebar kemarin, yang ada 8 poin kan, sudah ya. Ya, Al-Quran intinya adalah bacaan harian. Kemudian Al-Quran ada 8 poin ini. Ya, ini kalamullah, mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan teks bahasa Arab, ditulis di mushaf, pembacanya bernilai ibadah atau berpahala, dan disampaikan secara mutawatir. Kemudian terakhir dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini sudah kan? Sudah ya? Sekarang kita bicara as-sunnah. Apa sih sunnah itu? Karena kita bicara Quran sunnah sunnah itu apa sunnah ya? Ya, sunnah itu menurut bahasa adalah at-thariqatul muttaba'ah, jalan yang diikuti, itu namanya sunnah. Ya, sunnah menurut bahasa adalah jalan yang diikuti. Mahmudatan kanat au madmumah, baik jalan itu terpuji maupun jalannya jalan tercela. Ini menurut bahasa ya. Jadi kalau ada orang yang ngikutin orang lain, baik yang diikuti itu benar atau nggak benar, itu lagi ngikutin sunnah menurut bahasa. Baru menurut istilah nanti dipecah menjadi 4 atau 5, tergantung kita mau pakai ilmu apa. Ada as-sunnah menurut ilmu usul fikih tuh ya. Jadi ketika orang bilang sunnah, ini Quran sunnah, maksudnya sunnah menurut siapa? Sunnah menurut ilmu apa? Kalau sunnah menurut ilmu fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi selain Al-Quran. Karena kan jalan dari Nabi kan Quran dan sunnah. Sunnah selain Quran baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat nih. Jadi kalau usul fikih ini poinnya, cluenya ini. Jadi kalau hadis Nabi nggak ada kaitan dengan hukum-hukum syariat, itu nggak masuk sunnah menurut ilmu fikih ya. Dan ada 3 yang diambil, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Ini kalau bicara usul fikih ya. Lalu nanti ada lagi sunnah menurut ilmu hadis. Makanya kalau kita nanti mau ngobrol, mau apa, diskusi, tanya ini kita mau ngomongin apa, baru nanti definisinya terkadang ada yang sama, ada yang beda.
Menurut ilmu hadis, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi sampai ke usul fikih. Ini lebih luas ini. Kalau tadi kan cuma 3, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Kalau ilmu hadis semuanya ucapan, perbuatan, ketetapan, akhlak, fisik maupun sejarah Nabi. Jadi sunnah menurut ilmu hadis itu lebih luas, ya, dibanding sunnah dalam usul fikih, gitu ya. Jadi apa bicara fisik dan seterusnya itu bukan kajian usul fikih, karena usul fikih kajian hukum, maka nggak masuk ke sini. Ya, ini menurut ilmu hadis. Ada lagi nanti sunnah menurut ilmu fikih. Ya, jadi kadang-kadang orang berantem tapi nggak ngerti di berantemnya apa, debat aja, karena dia nggak tahu lagi ngomongin apa. Menurut ilmu fikih, sunnah adalah semua hal yang bukan wajib. Karena kan bicara tentang perintah kan 2, kalau nggak wajib sunnah. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Sunnah ya sama, dikerjakan berpahala tapi ditinggalkan nggak dosa. Ya, semua hal yang mendekatkan diri pada Allah yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa. Ini sunnah dalam ilmu fikih. Makanya apa hukum sholat tahiyatul masjid? Sunnah. Maksudnya apa? Menurut ilmu fikih. Maksudnya kalau nggak sholat tahiyatul masjid pun ya nggak dosa dia. Gitu ya. Nah, yang bingung tuh sekarang ada ustadz sunnah. Tuh maksudnya sunnah dari definisi mana itu? Ya, ini ustadz sunnah nih ustadz. Maksudnya sunnah dalam ilmu apa? Nah, nama lain dari sunnah menurut fikih banyak. Ada nafilah, mandub, tatawu, mustahab, taat, kurbah, ihsan, muraghab fihi, fadil. Itu intinya sama, sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak dosa menurut ilmu fikih. Dan yang terakhir, nah ini sunnah menurut ilmu akidah. Ini yang jarang dibahas. Padahal akidah itu kan bicara keyakinan kan? Ya. Apa itu? Mayuqabilul bid'ah. Sunnah adalah semua keyakinan yang benar. Berarti bid'ah itu apa? Semua keyakinan yang salah atau yang sesat. Karena itu bicara bid'ah itu lapaknya di akidah, bukan di fikih. Karena sunnah lawannya bid'ah itu ada dalam kajian akidah. Ini sekarang bid'ah dimasukkan ke fikih, ya berantem melulu. Kata yang kunut, nggak kunut bid'ah. Kata yang nggak kunut, yang kunut bid'ah. Itu kunut kan bicara fikih, bukan bicara akidah. Dan ini bukan kata saya, ini kata Profesor Dr. An-Namlah, guru besar usul fikih di Universitas Islam Ummul Qura di Mekah. Ya, ini saya ringkas saja, halaman 633 dan 637. Beliau menjelaskan makna sunnah ini. Nah, di Indonesia kenapa berantem dulu? Karena bid'ah masuknya ke fikih, padahal bid'ah itu masuknya ke akidah. Akidah yang benar itulah sunnah. Makanya orang yang benar disebutnya ahlus sunnah. Kenapa? Kelompok yang akidahnya benar. Wal jamaah, orangnya banyak, maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Itu bicara akidah asalnya, bukan bicara fikih. Makanya simple, harusnya gimana? Ya kita nunjuk bid'ah itu orang yang di luar Islam. Ya, karena kalau Islam kan jelas akidahnya benar. Berarti mereka yang agamanya bukan Islam disebut ahlul bid'ah, bukan yang sesama muslim. Ya kan, tadi daripada definisi kan
Nggak nyambung di fikih itu. Sunnah lawannya bukan bid'ah, lawannya adalah makruh. Ya, sunnah lawan bid'ah itu di ilmu akidah. Yang bilang Tuhan itu banyak itu ahlul bid'ah. Yang bilang Tuhannya satu ahlus sunnah. Yang yakin dengan hari kiamat ahlus sunnah. Yang nggak percaya ada hari kiamat ahlul bid'ah. Jadi nunjuk ahlul bid'ah itu ke orang-orang di luar Islam. Jangan sesama muslim saling membid'ahkan. Ya, ini ada di kitab An-Namlah, nama kitabnya tentang usul fikih. Nggak percaya Ustaz, ya saya tunjukin bukunya. Kalau saya bohong katanya. Ya, mana nih ini dia nih. Ini kitab aslinya. Ya. Ustaz ngarang-ngarang aja nih. Kita cuma tukang nyontek doang, nyontek kitab tinggal terjemahin gitu ya. Agak lama nih karena tebel, 2500 sekian halaman ya, tentang usul fikih. Jadi beliau memposisikan bid'ah itu adalah di ya yang berkaitan dengan akidah. Nah di Indonesia dimasukkan ke fikih, makanya nggak kelar-kelar berantemnya. Padahal di fikih tidak ada bid'ah, karena hukumnya sudah jelas, wajib, sunnah, makruh, haram, ya, dan mubah. Oke, ada pertanyaan? Biar nggak terlalu ini ya, terlalu banyak nanti pembahasan, biar nggak membingungkan. Silakan Bapak, Ibu. Ya, saya. Oh, iya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi terkait dengan bid'ah. Bid'ah itu menurut pandangan para ulama tertentu itu termasuk inovasi, inovasi dalam keagamaan. Iya. Tapi ada yang mengatakan bahwa setiap bidah itu adalah sesat. Tapi ada yang mengatakan bahwa bidah itu terpuji. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bahwa hukum bidah itu kan ada wajib, ada sunnah, ada haram, ya Pak ya. Ada nubah, gitu. Dan ini kelihatannya pernyataan antara satu yang ini kayak bertentangan. Seperti contoh yang sederhana aja. Rasulullah itu tidak memberikan contoh pada habis sholat itu bersalaman, berjabat tangan, itu bidah. Tapi kita terbiasa habis sholat atau sebelum sholat kita bersalaman, silaturahim. Tapi Rasulullah tidak pernah memberikan contoh pada umatnya hal itu. Nah ini contoh-contoh kayak gitu. Misalnya apa namanya, membangun masjid apa namanya dengan menara misalnya, adzan dengan loudspeaker, itu kan apa semacam bidah yang sifatnya apakah sunnah atau kayak gitu. Ini mohon penjelasan Pak. Kalau istilahnya Pak An itu pendalamannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang lain? Oh, karena disebut tadi Pak Andin menanya. Silakan Mas Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tadi ikut mengaji ya. Bertemu dengan teman saya lama yaitu Bunda apa nih? Bunda Sonda. Oh iya. Salam untuk Pak Ustadz dari Sumenep gitu. Intro aja. Iya. Bunda tadi itu dia mencoba memasukkan suatu ide baru bahwa kita rubah ngaji itu pakai hati. Ya, ngaji pakai hati. Kalau saya coba tafsirkan, mungkin zaman dahulu ngaji pakai kalbu. Nah, macam apa pula kira-kira gitu ya? Ngaji pakai kalbu. Tapi setelah saya kaji-kaji, kalau ngaji pakai nalar itu
dalam psikologi ya, saya baca sedikit bahwa mengutamakan pikiran. Sedangkan yang dimaksud Bunda Sondah itu makanya ngaji dalam arti non hafalan gitu. Sehingga marilah kita mengaji dengan kalbu, dengan hati gitu. Itu saya mohon penjelasan model apa pula kira-kira gitu ya. Yang ngomong siapa? Makanya oleh-oleh buat Ustadz dari Madura. Yang kedua, mohon izin. Kita dibawa ke lautan luas kayaknya nih. Saya ingat saya memasukkan usulan pengajian ini yang memang saya masukkan lebih awal gitu. Tapi saya ingin perdalam gitu deh. Kita mengaji biasa dan udah terbiasa kita mengaji yaitu model keimanan, keislaman, dan satu lagi model pernah dibahas tapi belum luas, model tasawuf. Oh iya. Nah kita ini kayaknya mau juga gitu belajar tasawuf gitu. Demikian, wassalam. Aan Sukandar. Yang lain Bapak, Ibu masih ada? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, ini kalau kita pergi ya ke luar kota gitu ya, atau berangkat atau pulang pada waktu subuh, kan suka ada masjid tuh. Nah masjid tuh kadang-kadang kita tuh baca kunut gitu ya, baca kunut. Nah imamnya tuh baca kunut, kita makmun ikutin aja kan, semua ikut gitu. Tapi kalau imamnya nggak baca, ya makmunnya nggak baca kan. Bisa nggak kira-kira begini ya? Tapi ini nggak mungkin ya, cuma unek-unek ya. Kan Ustadz tuh maksudnya gini, imam tuh bisa baca kunut kan. Misalnya sekarang baca kunut, besok ngimamin lagi kan, besok nggak usah lah gitu. Jadi nggak ada tuh namanya, oh ini anak Muhammadiyah, ini anak NU, jadi nggak ada. Tapi imam tuh bisa ganti-ganti gitu. Tapi itu kayaknya nggak bisa, cuman unek-unek doang gitu. Kira-kira bisa nggak seperti itu, Pak? Jadi nggak ada tuh apa tuh nyambung nggak kira Pak Ustadz? Pertanyaan saya nyambung nggak kira? Iya. Oke. Ya, soalnya kalau kita begini ya Ustadz kemana keluar kota ada pulang pas subuh itu ya, imamnya baca pasti semua ngikutin makmun itu. Nggak ada enggak, misalkan kalau mau dia nggak baca misalnya gitu, dia tetap ikut walaupun entah itu NU entah mau, jadi nggak kelihatan gitu di ini. Ya sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak, Ibu? Ya sementara 3 dulu Bu. Oke ya, jadi memang bicara bid'ah nggak panjang ini. Bid'ah itu menurut bahasa adalah inovasi, memang nggak salah, ya. Karena di Al-Quran pun Allah mensifati dirinya sebagai Al-Badi', Badi'us samawati wal ard. Badi itu dari kata-kata bid'ah. Karena Allah itu menciptakan alam semesta ini ya, inovasi pertama kali. Ya, bid'ah kan artinya kan dia membuat sesuatu yang belum ada contohnya, gitu ya. Itu yang belum ada contohnya. Maka saya bilang inovasi. Allah saja ya, salah satu namanya adalah Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ya, itu ada dalam 2 ayat nih, saya ketiklah. Nanti takutnya ngarang aja nih Ustadz nih. Ya. Badi'us samawati. Ada 2 ayat tuh. Di Al-Baqarah dan di Al-An'am. Kita pilih Al-Baqarah aja ya. Kebaca kan? Badi'us samawati. Baca enggak? Kalau enggak saya copy deh.
Tuh ya, badi'. Allah itu badi' ini badi'us samawati. Badi' itu dia satu akar kata dengan bid'ah. Apa arti badi' di sini? Nah, kita kopikan ya. Artinya belum. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi apa arti badi? Pencipta. Ya, jadi jangan melulu berpikir bahwa bid'ah itu jelek, karena Allah saja mensifati dirinya sebagai badi, sebagai pencipta. Allah membuat sesuatu dan belum ada contohnya, karena Allah pertama kali yang membuat alam semesta ini. Gitu ya. Nah, baru nanti menjadi kontroversi ketika kita membaca satu hadis tapi tidak membaca hadis yang lain. Gitu loh. Kenapa jadi masalah? Karena kita cuma baca satu hadis. Ya. Juga nanti dalam Al-Quran juga ada kata-kata bid'ah juga yang maknanya juga positif. Misalnya di surat Al-Hadid, surat ke-57. Ya, di sana umatnya Nabi Isa membuat bid'ah, tapi justru dikatakan itu bagus, bukan jelek. Ya, warahbaniyatani betada'uha. Nah, ibtida dari kata-kata bid'ah juga. Ya, saya kopikan dulu ayatnya, baru nanti terjemahnya. Ya, thumma qafaina ala atharihim bi rusulina wa qafaina bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina amanu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha. Ibtada'a dari kata-kata bid'ah juga. Apa arti ibtada'a di sini? Nah, kita lihat di sini apa artinya. Ya, jadi kalau kita mau tuntas memang nanti dari apa namanya? Salah tadi saya, sorry. Tadi ngopi terjemahnya lagi. Lihat ayatnya dulu, baru lihat hadisnya, baru nanti kita bisa compare sebenarnya apa sih, mana yang dilarang, mana yang enggak. Lalu bagaimana pendapat ulama tentang masalah itu. Nih ya, nih. Mereka ibtada'uha, mereka mengada-adakan. Nabi Isa nggak ngajarin. Apa yang mereka ada-adakan? Rohbaniyah, dengan tidak menikah. Rohbaniyah itu artinya tidak menikah, pendeta, pastor. Kata Allah, padahal Allah tidak mewajibkannya. Berarti kan boleh, nggak masalah. Mereka mengada-adakan, tapi Allah nggak melarang. Biar mereka fokus dengan ibadah, mereka tidak mau menikah. Kata Allah nggak ada masalah, Allah nggak mewajibkan. Bukan Allah melarang, tidak. Dan kata-kata mengada-adakan dengan pakai kata-kata bid'ah di sini tuh, ibtada'uha. Karena itu orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, dalilnya ayat ini. Mana dalil bid'ah hasanah? Ini ayatnya. Nabi Isa tidak mengajarkan ya kependetaan dalam artian tidak menikah. Tapi umatnya ada yang fokus ibadah nggak mau nikah, namanya ya rohbaniyah, kerahiban, rahib. Ya kan di Buddha juga ada kan, dia nggak nikah. Apa yang Allah bilang haram? Enggak, Allah tidak mewajibkannya. Berarti yang mau silahkan. Berarti haram nggak? Enggak. Bid'ah nggak? Bid'ah. Berarti ini bid'ah yang tidak jelek. Karena mengada-adakan, bid'ah kan mengada-adakan. Apa yang diada-adakan oleh umatnya Nabi Isa? Rohbaniyah, kerahiban.
fokus ibadah, nggak mau nikah. Boleh, tapi Allah ini nggak wajib ya. Yang mau silahkan, yang enggak ya jangan. Yang nggak kuat ya. Sehingga tidak hanya umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad pun ada. Ada ulama-ulama yang nggak nikah sampai meninggal. Imam Nawawi nggak nikah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah. Ya, kenapa? Nggak ada masalah. Yang penting tidak mengharamkan, nggak boleh nikah, enggak. Dia memilih untuk tidak menikah. Maka dalam Islam nggak menikah nggak ada masalah, nikah dengan satu istri nggak masalah, nikah dengan lebih dari satu istri nggak ada masalah. Semuanya pilihan hidup dan semuanya ada resiko masing-masing. Nggak nikah beresiko, satu istri beresiko, banyak istri beresiko. Itu pilihan, silahkan. Ya, ini dimulai sejak ya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, umatnya ada yang tidak mau menikah. Itu pilihan hidupnya, tapi dia tidak memaksakan orang lain dan Allah juga tidak mencela. Kata Allah, Allah nggak wajibkan ya, tapi silahkan kalau mau beribadah dan tidak menikah. Dan kata-kata yang diambil dalam Al-Quran adalah ibtada'u, kata-kata bid'ah. Makanya yang mengatakan bid'ah juga hasanah, ayatnya juga ada. Coba nanti yang bilang enggak harus sesat, ya kan memaksakan diri. Allah ayatnya ada kok, masih dipaksakan harus satu. Bahkan Allah mengatakan Allah badi loh, Allah pencipta, Allah yang mengada-adakan, yang pertama kali membuat langit dan bumi, kan bid'ah juga. Mau bilang Allah jelek kan nggak mungkin. Sehingga nanti dalam ilmu sastra Arab, ya kalau kita belajar ilmu sastra Arab, nanti kan ada yang standar tuh. Kalau yang baru belajar, nanti nama ilmunya untuk grammar Arab namanya nahu dan sorof. Ini untuk bicara tentang menyusun kalimat. Nanti ada ilmu sorof, ini pecahan kata, ya imbuhan, kata dasar, ini ilmu sorof. Ketika sudah memahami dua ilmu ini, nanti ada ilmu lagi kalau kita mau meningkat untuk mendalami keindahan bahasa Arab, namanya ilmu balaghah. Ini apa? Sastra, keindahan bahasa Arab. Nah ini pecah tiga nanti. Balaghah itu ada nanti namanya ma'ani, ada bayan, dan ada badi'. Nah, badi' lagi dari kata-kata ya badi'us samawati wal ard, dari kata-kata bid'ah. Ma'ani nanti bicara teksnya, bayan bicara makna, badi bicara hayalannya. Udah tingkatan tinggi, udah menghayal dia bagaimana sih indahnya bahasa Arab. Makanya orang-orang kafir pun, Abu Jahal dan yang lainnya, siang-siang ya kalau siang hari benci sama Nabi, mencela Nabi, jelekin Nabi, ngatain Nabi. Malam-malam pada ke rumah Nabi mau dengerin Quran. Kenapa? Karena indahnya, sastranya indah banget. Karena mereka ahli sastra semua, ahli bahasa Arab, dan tidak ada yang menandingi keindahan sastra Arab. Nah, untuk menjelaskan keindahannya ada namanya ilmu badi', dari kata-kata bid'ah juga. Ya, jadi nggak selamanya bid'ah itu jelek. Kenapa? Allah saja mensifati dirinya badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan tadi kerahiban tadi walaupun dianggap bid'ah, tapi Allah bilang Allah nggak mewajibkan ya, bukan mengharamkan. Bahkan ada nama ilmu yang diambil dari kata-kata bid'ah, ilmu badi'. Googlingnya nanti silakan. Ya itu awalnya yang kita bicara bahasa. Baru nanti kalau bicara istilah, mana hadisnya? Nah, ada dua hadis yang terkadang yang kita ambil cuma satu. Hadis yang terkenal adalah setiap bid'ah adalah sesat, katanya, ya kan? Dengan teks hadisnya,
kullu bid'atin dhalalah. Pertanyaannya bagaimana ulama menafsirkan ini? Gitu loh. Bukan kita yang menafsirkan, ulama. Kenapa? Apakah kata-kata kullu harus diartikan setiap? Betul nggak? Karena kullu itu nggak mesti artinya setiap. Bisa berarti sebagian besar, bisa berarti sebagian. Nah, kita yang kadang belum paham banget bahasa Arab seolah-olah paling ngerti. Pokoknya kullu kan setiap, ya nggak juga. Di Quran juga nggak semua kullu artinya setiap kok. Kita yang memaksakan diri mengartikan kullu itu setiap. Padahal ulama yang menjelaskan hadis ini kullu bid'atin dhalalah ada tambahannya nanti. Ya, di sini pakai koma. Ai artinya ba'du. Maksudnya katanya sebagian bid'ah itu. Makanya bukan cuma baca hadis, baca syarahnya, penjelasan hadisnya. Kata-kata kullu oleh ulama diartikan bukan setiap tapi ba'duha. Sebagian bid'ah itu sesat. Berarti ada sebagian yang tidak sesat. Di antara yang mengartikan ini adalah ba'du Imam Nawawi lagi. Kita mau mengatakan dia nggak ngerti bahasa, wah dia setiap hari belajar 12 mapel mata pelajaran ya tentang Islam setiap hari. Kita paling di sekolah belajar cuma berapa? Paling 3-4 mata pelajaran udah pusing. Beliau setiap hari belajar 12 mata pelajaran yang berbeda. Setiap hari. Nanti kalau nggak dia baca dia nulis. Ya. Nah. Terus yang mengatakan kullu setiap itu siapa? Itu. Makanya termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi dua. Bahkan nanti yang berikutnya sultanul ulama, rajanya ulama. Pernah dengar nggak kata-kata sultanul ulama? Kalau gelar masih biasa Kiai Habib biasa, ini ada ulama gelarnya sultanul ulama, rajanya para ulama. Udah saking kerennya. Iya. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu justru dibagi 5 karena bid'ah itu bukan hukum. Ya, bid'ah itu sifat. Beliau mengatakan bid'ah itu sifat. Berarti apa? Harus mengikuti hukum yang ada. Ya. Dan hukum itu ada 5. Berarti nanti ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh. Ya. Nanti ada di jilid kedua kalau nggak salah halaman 300 sekian. Ada di HP tapi nggak ada di laptop, jadi saya nggak bawa ini juga ya, chargeran. Jadi nggak bisa ngonekin. Ada kitabnya. Beliau wafat 656 Hijriah. Ya. Apa contohnya? Nanti ada bid'ah wajib. Apa tuh? Belajar ilmu agama. Atau kalau di beliau waktu belajar, misalnya, ya kalau kita misalnya belajar fikih sholat lah bahasanya, ya. Atau versi beliau yang gampang belajar ilmu nahwu dan shorof. Ini wajib buat yang ingin mendalami Islam. Kenapa? Karena ini dasarnya. Karena Islam itu kan dasarnya dari bahasa Arab, jadi mau nggak mau harus belajar ilmu nahwu dan shorof. Sementara ilmu nahwu dan shorof tidak ada di zaman Nabi. Ilmu nahwu baru muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Berarti ini ilmu bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak ada. Tapi wajib kita pelajari, apalagi yang mau belajar agama. Ya, bid'ah nggak bid'ah karena ada di zaman Nabi.
Tapi ini wajib. Gitu ya, dan nantilah kita bawakan kitabnya lah ya, pekan depan ya. Ini agak panjang. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Rasul tidak pernah mencontohkan salaman setelah sholat berjamaah. Kata siapa? Siapa yang pernah mengatakan ini? Kalau mengatakan Rasul tidak pernah mencontohkan, apakah yang mengatakan ini pernah membaca semua hadis Nabi? Misalnya saya bilang nih, ya, di Masjid Jami nggak ada orang tadi pagi. Kamu tahu dari mana? Saya lihat dari luar nggak ada sendal di depan masjid. Benar nggak perkataan saya? Karena saya cuma lihat ada sendal apa nggak ada sendal, ya kan? Tapi kalau saya bilang di Masjid Jami nggak ada orang, dari mana tahu-taunya? Saya udah masuk masjid, udah ke dalam, udah ke ruang rapat, udah naik ke lantai 2, udah ke toiletnya, semua saya puterin. Ternyata nggak ada orang. Percaya nggak? Baru percaya. Makanya saya tanya, yang mengatakan bahwa Rasul nggak pernah salaman setelah berjamaah, apakah dia baca semua hadis? Kan ini sumbernya dari hadis Nabi. Ya. Kalau dibilang ya saya baca semua hadis dan nggak ada, baru saya percaya. Maka saya tanya, yang ngomong ini siapa? Bahwa Rasul nggak pernah salaman sesudah sholat. Nanti kita lihat, oh yang ngomong ini sumbernya ini benar, dia ahli hadis, baru kita percaya. Kalau yang ngomong ahli hadas, ya kita nggak percaya. Ya ahli hadas wudu lah. Ya. Karena kan sekarang gampang orang bikin statement. Saya baca semua hadis, ya, saya baca semua kitab fikih. Enggak ada yang namanya baca Fatihah setelah sholat. Rame tuh di sosmed. Kan bikin malu, dikeluarin tuh hadisnya, diem nggak bisa ngomong. Katanya baca semua hadis, baca semua kitab. Ya, jadi statement-statement yang ada bahasa tidak pernah mencontohkan ini harus diluruskan lagi. Apakah yang mengatakan pernah baca semua hadis, pernah baca semua kitab ulama sehingga berani mengatakan gini? Jangan sampai tadi saya bilang di Jami nggak ada orang tadi pagi. Dari mana taunya? Dari pagar saya lihat nggak ada sendal. Ya, orang dia naruh sendal di sebelah sono, dia lagi dari sini kan nggak kelihatan. Ya, jadi pastikan dulu dia masuk ke semua ruangan Jami, masih Jami, baru dia bisa mengatakan bahwa di Jami nggak ada orang. Nah ya, jadi kita khawatirkan begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada Nabi yang bilang. Ya, apa hadisnya ya? Matafarraqo, ada bahasa gitu ya. Fayatasofahani. Iya, ini hadis, jelas hadisnya ya. Tuh, hadisnya hasan. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ini saya terjemahkan hadisnya. Ya, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali diampuni dosa keduanya oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Kira-kira hadis ini membolehkan salaman sesudah sholat apa enggak? Boleh. Yang nggak boleh itu salaman ketika sholat. Lagi sholat, nggak boleh, belum selesai. Makanya saya tanya, kata siapa? Dia udah baca semua hadis belum? Lalu bilang nggak ada tuh. Habis salaman sholat. Justru kalau kita salaman dan sama-sama ikhlas, sama-sama memang ridho, insya Allah dosa kita berdua udah dihapus sama Allah. Ya, mamin muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan bertemu, fayatasofahan berjabatan tangan bersalaman, illa kecuali ghufira lahuma diampuni dosa keduanya, qabla an yaftariqo sebelum berpisah bahkan udah diampuni sama Allah. Makanya banyak orang yang salaman habis sholat, ketemu belum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, kadang enggak kanan kiri muter ke depan ke belakang, dia pengen dosanya hapus. Cuma kadang dia nggak ngerti, dia taunya oh, oke saya dulu begitu, ngikutin aja.
Dan nggak mungkin yang namanya tadi kiai ngomong nggak pakai dalil, cuma kitanya nggak ngerti. Ya, ada berapa hadis coba hitung nih? Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh. Banyak hadisnya, 15 hadis 16. Tuh 20, nah, nggak bisa habis ini dengan kitab-kitab yang lain. Tuh 29, 30 hadis. Kok ada yang bilang saya nggak pernah ada dalilnya. Ada 30 ini, nggak satu. Ya, maka saya bilang kalau bilang jami itu nggak ada orang, jangan cuma ngintip dari pagar depan, nggak ada orang, nggak ada sendalnya, jangan. Ya, dan kalau ada statement begitu tanya, maaf Pak Bu, ngomong begini dari mana sumbernya? Gitu ya. Jadi ada, monggo. Ya, jadi setelah ini mau salaman terus nggak apa-apa, orang salaman aja. Kenapa? Dijamin sama Nabi, diampuni dosa keduanya. Tapi kalau utang tetap jangan salaman, utang lunas, jangan. Utang mah tetap utang, nggak ada. Ya, jangan gara-gara salaman terus utang selesai, nggak juga. Ini bicara dosa. Mudah-mudahan dosa kita berdua udah diampuni sama Allah. Ya, coba cuma gara-gara salaman doang. Kenapa? Karena kalau orang marahan baru-baru mau salaman, kalau bisa menghindar kan? Ya lo nggak senang saya sama Pak Haji, saya tinggal nggak mau. Ya, tapi kalau nggak ada masalah ya salaman aja, kenceng aja. Tadi ada 29 hadis, bayangkan ya, 29 tempat tuh hadisnya. Ya, bicara tentang hadis ini rata-rata hadisnya Hasan ya. Hasan kan bisa dipakai hadisnya. Oke ya, yang berikutnya, nah ini kata Bunda Sonda, ngajinya pakai hati, nggak pakai hafalan. Ya nggak masalah sih, silakan, ini kan cuma cara. Kenapa kita pakai hafalan? Takutnya kita salah ngomong. Karena Quran itu awalnya dihafal. Dan di zaman Nabi mengumpulkan Quran, mengumpulkan Al-Quran itu lewat hafalan, bukan lewat tulisan. Ya, makanya kenapa di zaman Nabi kok tidak dibukukan Al-Quran? Karena memang belum butuh. Banyak sahabat yang hafal Quran. Berulang ketika di zaman Abu Bakar banyak guru ngaji berjihad dan mati syahid. Umar khawatir nanti guru ngaji pada mati syahid semua, ntar yang ngajarin ngaji nggak ada. Barulah mulai dikumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Ya, hadis juga sama, asalnya hafalan. Baru nanti di masa Bani Umayyah mulai dipanggillah para penghafal Al-Quran, diantaranya Abu Hurairah dipanggil sama khalifah di masa Bani Umayyah. Saya mau denger dong hadis Nabi, tolong bacain. Ya, Abu Hurairah bacain hadis, lalu sekretaris khalifah nulis sekitar 5.000-an hadis, tulis, selesai. Tahun besok dipanggil lagi tuh Abu Hurairah, maaf sahabat Rasul, catatan yang tahun kemarin hilang katanya, padahal masih ada, cuma penasaran hafalannya kuat nggak. Dibacain ulang tahun besoknya persis dengan yang ditulis, nggak ada yang ketinggalan. Saking kuatnya hafalan sahabat Nabi. Lalu kita baru-baru 5.000-an hadis, juz amma aja muter-muter. Ya. Jadi bukan nggak boleh pakai hafalan, dasarnya apa nanti? Kayaknya di Quran ada deh, kayaknya di mana nggak tahu, kayaknya ada, repot nanti. Kan dasarnya harus jelas. Ya, jadi kenapa pakai hafalan juga? Satu, buat kejelasan dalilnya, sumbernya. Yang kedua juga kalau kita mau menganalisis enak. Ya. Makanya kita mau mengkaji Quran dari sisi manapun aman. Kenapa? Karena memang nggak ada perubahan. Coba kalau yang dikaji ya kitab yang lain, Injil, Taurat, bingung orang nih, versinya yang mana yang benar nih? Versi aslinya aja nggak ada. Katanya Taurat misalnya bahasa Ibrani, mana versi aslinya? Nggak ada. Katanya Injil bahasa Suryani, mana versi aslinya? Nggak ada. Kalau kita Quran jelas versi Arab aslinya ada. Ya, jadi ya kalau nggak pakai nggak apa-apa, kalau cuma sekedar pengajian. Tapi kalau untuk dijadikan sandaran dasar sumber hukum ya nggak bisa, tetap harus punya hafalan. Ya,
biar nanti ngomongnya nggak kemana-mana, nggak ngelantur. Makanya orang-orang yang masuk fakultas atau masuk kuliah-kuliah keislaman, ya terutama yang Timur Tengah tuh punya target hafalan, gitu ya. Kalau yang masuk jurusan tafsir Quran ya sebelum masuk harus hafal Quran. Tapi kalau selain tafsir Quran cuma diminta 3 juz saja minimal, baru nanti setiap tahun harus nambah 1 juz. Gitu ya. Itu karena memang buat penguat data. Kalau nggak ada hafalan repot ya. Pakai hati ya bagus. Karena kalau ngajinya cuma sampai di otak aja nanti malah ngakalin. Justru hati itulah nanti yang menjernihkan. Ya, walaupun misalnya kita nggak ngerti nih sebenarnya halal apa haram ya, tapi kan hati kita bisa juga. Wah kayaknya nih lebih baik kita menghindar aja deh. Misalnya gitu ya, kalau hatinya masih bersih. Ya, jadi nggak masalah, cuma jangan sampai meninggalkan hafalan, apalagi kalau bicara masalah sumber hukumnya. Kemudian pengajian keislaman udah, keimanan udah, tasawuf udah belum? Udah kan ya? Ada kan di kajian-kajian ahad ya? Ada kan, kajian Riyadhus Shalihin misalnya, atau kajian kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari, itu juga bicara tentang tasawuf, ya, bicara tentang hati. Kan sekarang kan dua kan, kalau nggak Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kalau tidak Al-Adabul Mufrad ya tulisan dari Imam Bukhari. Kalau di pesantren nanti pakai Ihya Ulumuddin karangan siapa? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ya, keren gelarnya, Hujjatul Islam, dalil Islam. Jadi mau nanya Islam apa aja sama Imam Ghazali pasti bisa jawab. Karena gelarnya dia hujjah, dalil. Ya, karena beliau menguasai tidak hanya ilmu keislaman, bahkan juga ilmu-ilmu di luar keislaman. Filsafat beliau ahlinya. Ya. Terus pergi keluar kota, sholat subuh, imam kunut, bolehnya imam milih kadang kunut kadang enggak. Itu namanya imamnya kagak danta. Kalau orang Bekasi bilang ya milih aja salah satu, ya. Atau ikut aja apa kesepakatan DKM. Kalau DKM memang sepakatnya di Jambi nggak kunut, ya udah nggak usah kunut. Misalnya nanti di ASU ada dia kunut, ya udah kunut. Jangan tukeran yuk. Suada kadang-kadang nggak kunut, Jambi kadang-kadang kunut, ya aneh. Dan kita kan enak nanti, saya mau sholat di mana ya? Oh, yang nggak kunut di Jami misalnya. Oh, yang kunut misalnya di Al Hikmah kunutnya. Ya, Al Hikmah misalnya kunut ya. Ya, oh enggak, atau di sini nih Yapri misalnya kunut. Udah. Ya. Kita nyamannya mana? Saya dulu di kampung biasa pakai kunut, Pak Ustadz saya pengennya supaya kunut, ya udah ke Yapri aja atau ke ASU ada. Saya pengennya nggak kunut, ya banyak di sini. Ada Jami, ada Al Hijrah, ada Al Hikmah, ada At-Taubah, ya tinggal pilih. Gitu ya. Jangan nanti imamnya disuruh geser sana geser sini, bukan ya. Nah, terus imamnya gimana? Imamnya yang lebih nyaman ya atas dasar kesepakatan dari DKM. DKM gimana maunya? Kenapa ini boleh milih? Karena kunut tidak ada yang mewajibkan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki gurunya hanya mengatakan kunut itu sunnah, tidak wajib. Ya, ditinggalkan pun tetap sah sholatnya, tapi ya diusahakan kalau ninggalin kunut dia sujud sahwi. Tapi ini bukan amalan wajib, amalan sunnah. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali ya tidak kunut subuh. Gitu ya, dalilnya ada nggak? Ada, cuma nanti mereka berbeda menafsirkan dalilnya. Gitu ya, dalilnya ada, cuma beda menafsirkan dalilnya. Ya, misalnya diantaranya Rasul pernah kunut sebulan penuh. Ya, kemudian Rasul ninggalin kunutnya. Nah, kata dua imam ini, Imam Hanafi dan Imam Hambali, Rasul kunutnya sementara. Rasul ninggalin berarti kita nggak usah kunut. Kata yang bilang kunut, Rasul sekali aja jadi sunnah, apalagi sebulan. Ya kan? Rasul sholat taraweh berapa hari? Cuma 3 hari, cuma 3 malam. Kita tarawehnya full. Makanya ada yang begitu hari malam keempat udah mulai maju. Sunnah Rasul 3 hari kata. Ya Rasul yang 3 hari, kita mah full. Taraweh aja Rasul cuma 3 malam.
kita bisa sebulan penuh, apalagi ini Rasul yang kunutnya 1 bulan penuh, terus nggak kunut lagi. Tetap aja Rasul pernah melaksanakan. Makanya kata 2 imam ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang 3 hari aja kita jadikan sunnah, apalagi yang sebulan penuh. Sedangkan yang mengatakan Rasul cuma sebulan, setelah itu nggak kunut lagi, berarti sudah terhapus hukumnya. Beda penafsiran. Cuma jangan entar kunut entar enggak, bingung. Ya, udah tinggal maunya apa, sepakat DKM gitu aja, karena dua-duanya ada dalilnya. Cuma beda menafsirkan dalilnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi habis ya? Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas bahasanya pada sore ini. Mudah-mudahan jemaah yang bertanya dan kita yang mendengarkannya dapat manfaat dari jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tetap memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali di Kamis yang akan datang untuk mengikuti lanjutan kajian kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa tutul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.